Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Alhamdulillahi sholatu wassalam alaika wa ali ayya khairul anam. Rabbun karim wa antadu khafin azim. Wasfalana indal karim. Ya ayyuhallahu salamullah alaika rabbini binillah. Wanzur ilayya sayyidi binar rahmu silatil haratil alim. Ya Rabbana Allahumma sholli salim ala Muhammadin syafi'il ummah wal ali waj'alil ana muslimin bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir yasrif tawatina qolib walib bainana ya Rabbana amma ba'd. Yang kami hormati Al-Mukarram Bapak Saifuddin selaku dai utusan Kabupaten Kota Tangerang, Al-Mukarramin wal Mukarramat, para Bapak Ibu Khodimul Waidiyah Kabupaten Kota Tangerang yang berkenan hadir pada malam hari ini, Al-Mukarramin wal Mukarramat, para Bapak Ibu Khodimul Waidiyah Kecamatan, desa, imam-imam jamaah yang berkenan pada malam hari ini. Hadirin hadirat, Bapak, Ibu, anakku dan kanak-kanak yang kami sayangi, dalam kesempatan yang penuh barokah ini, marilah kita panjatkan puja, puji, tasyakur yang sedalam-dalamnya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikaulina alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana atas limpahan taufik hidayah serta fadlnya kita bersama dapat menghadiri sekaligus melaksanakan acara mujahadah syahriah yang pada kesempatan kali ini disponsori oleh Departemen Penyiaran dan Pembinaan Waidiyah Kecamatan Kelapa II dalam keadaan sehat walafiat. Sanjungan sholawat salam yang seindah-indahnya mari kita haturkan ke pangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala alihi wa sahbihi wa zuriyati wa khususan ila hadrati ghasu hadzal zaman wa wanihi wa syari ahbabillahi radhiyallahu ta'ala anhu wa ada alaina min barakatihim wa syafatihim wa karomatihim wa amadana bi amdalihim kama yaliku bika wabim. Amin 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 ya rabbal alamin. Dengan penuh harapan semoga beliau-beliau kekasih Allah yang kami sebut di atas tadi, utamanya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghasu hada zaman radhiyallahu anhu, senantiasa tak henti-hentinya memberikan jangkauan doa dan restunya kepada kita bersama, sehingga acara yang kita selenggarakan pada malam hari ini betul-betul dijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisahati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam binadrohi wa gausu khada zaman radhiyallahu anhu, dan menjadi sebab yang kuat agar umat masyarakat jami'al alamin segera berbondong-bondong sadar fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang kami muliakan, tugas berat namun mulia diberikan kepada kami sebagai penata acara. Untuk itu kami mohon doa restu dari hadirin hadirat sekalian, utamanya ke pangkuan beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Kiai Abdul Majid Al-Fiqi radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan kami bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Amin.
Adapun susunan acara pada malam hari ini adalah sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Acara kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Muqaddimah sholawat faidiyah sebagaimana lazimnya kami tempatkan pada urutan ketiga. Acara keempat, sambutan-sambutan. Acara kelima, kuliah wahidiyah. Acara ditutup dengan nida 4 penjuru. Hadirin hadirat yang kami muliakan, marilah kita buka acara ini dengan bacaan suratul Al-Fatihah. Al-Fatihah. Kita ikuti acara yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Saudara Andriansyah. Kepadanya kafilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Alhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ayya khairul anam. Rabbun karim wa anta dzul khalqil azim. Wasfa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini biiznillah. Wanzur ilayya syahidi binazrah musilatil hadratil aliyah. Ya Rabbana Allahumma sholli salimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali al-anama muslimin bil wahidiyati rabbil alamin. Ya Rabbana ighfir ya syirta wahdina qarib wa alif bainana ya Rabbana. Amma ba'du. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alayhim tayran ababil tarmihim bidaratin min sijil fadhalahum kasfin ma'mul. Sadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa min Rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah. Wa min al-ghawsi radhiyallahu an-nadrah wal barakah wal karamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ikuti acara yang ketiga, Muqaddimah sholawat faidiyah, yang dalam hal ini akan diimami oleh Bapak Nur Zaini. Kepada dipersilakan. Al-Fatihah. 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 Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajid ya jawad. Sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad fi kulli lamatin wa nafsin bi adadi ma'lumatillahi wa uswati wa mustadi. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajid ya jawad. Sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad
محمد في كل أمر ونهر في أدب محمد الله وأفضل اللهم يا حي يا عاد يا واجب يا جواد صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل أمر ونهر في أدب محمد الله وأفضل اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشافينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما وعدنا نسألك اللهم بأبيك مغرقنا في هدى البركة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحسب ولا نسكت إليك وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه برحمتك يا يا شافع الصلاة والسلام عليك الله يا لنا وأسلاه وأدركني وقرب ودورني وليس لي أخي الشهداء يا شافع الصلاة والسلام عليك الله يا لنا وأسلاه وأدركني وقرب ودورني وليس لي أخي الشهداء يا شافع الصلاة والسلام عليك الله يا لنا وأسلاه وأدركني وقرب ودورني وليس لي أخي يا سيدي يا رسول الله 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 يا أيها الرسول الله عليك ربي بالله وانظر إلي سيدي بالحق موسيا بالحق يا أيها الرسول الله عليك ربي بالله وانظر إلي سيدي بالحق موسيا بالحق يا أيها الرسول الله عليك ربي بالله وانظر إلي سيدي بالحق موسيا بالحق يا شفيع القيام والله صلاته عليك مع سلامي دولا بطلت التي بقلق يا شفيع القيام والله صلاته عليك مع سلامي دولا بطلت التي بقلق يا شفيع القيام والله صلاته عليك مع سلامي دولا بطلت التي بقلق يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله
Allahumma sholli salimi ala Muhammadin syafil umam wal ali wa jalana muslim bil wahidiyati li rabbil alamin ya rabbana bil yazika wa dina sholli wa bina ya rabbana ya rabbana Allahumma sholli salimi ala Muhammadin syafil umam wal ali wa jalana muslim bil wahidiyati li rabbil alamin ya rabbana bil yazika wa dina sholli wa bina ya rabbana ya rabbana Allahumma sholli salimi ala Muhammadin syafil umam wal ali wa jalana muslim bil wahidiyati li rabbil alamin ya rabbana bil yazika wa dina sholli wa bina ya rabbana al-fatihah. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa min ar-rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah at-tarbiyah wa min al-ghawth al-sajjah an-nadr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atas nama panitia dan hadirin hadirat menyampaikan terima kasih kepada saudara Ansan dan Bapak Nur Zaini. Sering doa jazakumullahu khairati wa syarati dunya wal akhirah. Bersambung acara kelima, sambutan atas nama Yayasan Perjuangan Wahidiyah Kecamatan Kelapa II yang akan disampaikan oleh Bapak Khalid. Kepadanya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Alhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali khairal anam. Rabbun karim wa anta duhulkin adim. Fasfa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghawsus salamullah alaika rabbini biidhnillah. Wandur ilaya sayyidi binadrah musilatin lil hadratil aliyah. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama muslimin bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir ya sirifta wahdina qarib wa'alif bainana ya Rabbana amma ba'du. Al-Mukarramin wal Mukarramat, Bapak Ustadz Saifuddin selaku Dai utusan Kabupaten Kota Tangerang yang saya hormati, Al-Mukarramin wal Mukarramat, para Bapak Khotimul Wahidiyah Kabupaten Kota Tangerang yang berkenan hadir pada malam hari ini, yang kami hormati Al-Mukarramin wal Mukarramat, para Bapak Ibu Khotimul Wahidiyah Kecamatan Desa Imam Jamaah yang berkenan hadir pada malam hari ini.
al-mukarramin wal mukarramat, para alim ulama, para kiai, ustadzah yang berkenan hadir, yang kami muliakan, yang kami hormati, para bapak, ibu, undangan, al-mukarramin wal mukarramat, para mujahidin wal mujahidat, anak-anakku remaja dan kanak-kanak yang kami sayangi. Dalam kesempatan yang penuh berkah ini, marilah kita panjatkan puja-puji tasyakur yang sedalam-dalamnya kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin, yang mana atas limpahan taufik, hidayah serta fadlnya kita bersama dapat menghadiri sekaligus melaksanakan acara mujahadah sahriyah yang pada kesempatan kali ini disponsori oleh Departemen Penyiaran dan Pembinaan Wahidiyah Kecamatan Kelapa II dalam keadaan sehat walafiat. Sanjungan solawat dan salam yang seindah-indahnya marilah kita haturkan ke pangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihim wa ashabihim wa dzurriyyatihim wa khususan ila hadrati ghazi hadzal zaman wa zaman wa awanihi wa syairi wa ahbabillahi radhiyallahu ta'ala anhum wa ada alaina min barakatihim wa syafa'atihim wa karamatihim wa ma amaddana bi'amdadihim kama yaliku bika wa bihim, amin amin ya rabbal alamin. Dengan penuh harap semoga beliau-beliau kekasih Allah Subhanahu wa taala yang kami sebut di atas tadi, utamanya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghazu hadzal zaman radhiyallahu an, senantiasa tak henti-hentinya memberikan jangkungan doa restu kepada kita bersama, sehingga acara yang kita laksanakan pada malam hari ini betul-betul diterima dan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wa bisafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa binadrati ghazi hadzal zaman radhiyallahu an, dan menjadikan sebab yang kuat agar umat masyarakat jami'al alamin segera berbondong-bondong sadar kembali, fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang kami hormati, kami selaku Yayasan Perjuangan Wahidiyah Kecamatan Kelapa II mengucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum, selamat datang, selamat bermujahadah, dan kami haturkan ribuan terima kasih kepada para bapak, ibu, dermawan, dermawati, dan semua pihak yang telah membantu kami guna mensukseskan acara pada malam hari ini. Sungguh kami bungkam 1000 bahasa, kami hanya mampu menghaturkan ribuan terima kasih teriring doa jazakumullahu khairati wa sa'adatid dunya wal akhirah. Hadirin hadirat yang kami hormati, alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang Kecamatan Kelapa II sudah terbentuk sekretariat dari Yayasan Perjuangan Wahidiyah Pusat yang bertempat di Kedunglo, Kediri, Jawa Timur. Dan perlu diketahui bahwa Wahidiyah bukanlah aliran atau golongan. Wahidiyah tidak berafiliasi dengan partai politik manapun. Wahidiyah adalah murni amalan atau kumpulan sholawat kepada Kanjeng Nabi yang dilengkapi dengan doa-doa yang bermanfaat untuk menjernihkan hati dan makrifat billah
wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan wahidiyah boleh diamalkan oleh siapapun tanpa pandang bulu, baik itu kanak-kanak, remaja, orang tua, laki-laki ataupun perempuan. Adapun cara pengamalan yaitu dengan mujahadah yang dimaksud di sini yaitu dengan bersungguh-sungguh dengan menerapkan ajaran wahidiyah. Billah, lirrasul, lilghaus. Ada mujahadah usbu'iyah, yaitu mujahadah yang dilaksanakan seminggu sekali dalam satu desa. Ada mujahadah sahriyah yang dilakukan satu kecamatan dalam 1 bulan sekali. Ada mujahadah rubu' sanah, yaitu mujahadah yang dilakukan setiap 3 bulan dalam tingkatan kabupaten. Ada mujahadah nisfu sanah, yaitu mujahadah yang dilakukan setiap 6 bulan sekali dalam tingkatan provinsi. Dan terakhir ada mujahadah kubro, yaitu mujahadah yang dilakukan seluruh pengamal wahidiyah seluruh dunia di tempat lahirnya sholawat wahidiyah, yaitu di Pondok Pesantren Kedunglu Al-Munadharah, Jawa Timur. Hadirin hadirat yang kami hormati, terakhir marilah kita sowan ke pangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa zuhada zaman radhiyallahu an, wabil khusus ke pangkuan beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu an. Semoga Yayasan Perjuangan Wahidiyah Kecamatan Kelapa II ini betul-betul dijadikan corong dari perjuangan beliau radhiyallahu an, dan semoga dalam waktu yang sesingkat-singkatnya umat masyarakat khususnya Kecamatan Kelapa II ini berbondong-bondong sadar fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Amin amin. Al-Fatihah. Ya sallallahu wassalam alaika warahmatullahi wa Ya Sayyidi ya Allah, ya Sayyidi ya Allah, ya Sayyidi ya Allah. Al-Fatihah. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa minal rasulihi sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah wa minal waziha wa minal wa fi hadha zaman radhiyallahu an-nadrah wal barakah wal karamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan atas nama Yayasan Perjuangan Wahidiyah Kabupaten Kota Tangerang yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Abdul Salim. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Alhamdulillah salatu wassalam alaika wa ala ali khairul anam. Rabbun karim la anta dzul khulqil azim fasfa'lana indal karim. Ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah
Wandur ilayya sayyidi binaturah musilatil haratil aliyah. Ya Rabbana Allahumma salli salim ala Muhammadin syafil umam wal alil waj'alil anama musrim bil wahdiyalil rabbil alamin. Ya Rabbana ufir ya sirib tahwahdina qarib wa alif bainana ya Rabbana amafat. Yang kami hormati Bapak Ketua PW Kecamatan Kelapa II beserta jajarannya, yang kami hormati segenap jemaah salat wahidiyah Kecamatan Kelapa II, yang kami hormati Sagibul Bait Bapak Nur beserta keluarga, yang kami hormati hadirin hadirat segenap jemaah salat wahidiyah. Malam yang penuh barokah ini, perkenankanlah kami ikut belakang para hadirin hadirat untuk menyanjungkan rasa syukur yang dalam-dalamnya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam yang barokah ini kita semua bisa menghadiri acara Mujahadah Syariah Kecamatan Kelapa II dengan tidak kurang suatu apa. Marilah rasa syukur tersebut kita berikan bikhairi alhamdulillahirabbil alamin. Sanjungan sholawat salam yang seindah-indahnya dan juga setepat-tepatnya kami aturkan kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa malaikatil muqarrabin alaihi wassalatu wassalam wa ala alihim wa ashabihim wa dzurriyyatihim radhiyallahu an wa khususan il hadrati wa sada zaman radhiyallahu an wa awanihi wa sairi ababillah radhiyallahu an wa adalena min barakatihim wa syafaatihim wa amadana bi amdatihim amin 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 ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, kami atas nama PW Kabupaten Kota Tangerang mengucapkan selamat sukses atas terselenggaranya Mujahadah Syariah yang dilaksanakan pada malam hari ini. Semoga apa yang kita laksanakan pada malam hari ini mulai dari awal hingga akhir membuahkan manfaat maslahah yang sebesar-besarnya di dunia wa dunia wal akhirah, terutama untuk peningkatan kesadaran fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sebagaimana kami ketahui, untuk Kecamatan Kelapa II begitu aktif untuk melaksanakan Mujahadah Syariah, walaupun dilaksanakan secara seremoni maupun dilaksanakan secara ritual. Tentunya semua itu tidak terlepas dari semangat dari segenap jamaah, semangat dari kemauan kita untuk senantiasa ber-DP-DP
bermujahadah. Kita sowankan keluarga kita, diri pribadi kita, tetangga-tetangga kita untuk senantiasa sadar fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam Wahidiyah beliau sering mendahulukan bahwasanya saya nggak butuh orang pinter, tapi saya butuh orang yang maknut. Maknut dalam arti kita senantiasa istiqomah untuk menjalankan dawuh-dawuh atau instruksi-instruksi yang disampaikan Ustaz kepada kita bersama. Bukannya beliau nggak suka orang pinter, tentunya suka. Kita semua insya Allah dengan manut, dengan sendirinya disitulah kita dipinterkan oleh beliau. Kita ketahui juga di dalam perjuangan Al-Wahidiyah kita senantiasa diajak untuk belajar dan belajar dalam hal mungkin pas uspia atau apa, kita diajarkan atau diajak untuk sebagai protokol, sebagai imam pembacaan Al-Wahidiyah, atau bahkan kita diajar untuk bisa menyampaikan tentang isi-isi dari kuliah Wahidiyah. Kita nggak perlu minder, nggak perlu apa, disitulah nikmatnya kita untuk berwahidiyah itu. Beliau mengajak kita untuk belajar dan belajar. Karena intinya bisa kita karena dipisahkan oleh beliau mungkin dalam ajaran Wahidiyah bilwas lillah billah atau Rasul Rasul, semua kita pasrahkan ke beliau dan bisa kita mampu kita juga karena beliau. Kita hanya sebagai wajang, hanya sekedar menjalani apa yang seharusnya kita jalani. Alhamdulillah beberapa waktu lalu kita sudah bersama, kita bisa melewati ujian bersama dengan adanya pandemi, dan ujian juga terutama dengan terpulangnya beliau Kanjeng Romo. Mungkin bagi sebagian besar jemaah, mungkin tentunya kita semua itu sudah merupakan pukulan yang sangat-sangat luar biasa. Dan sebagai rasa cinta kita dan sebagai rasa butuh kita, karena intinya kita di Wahidiyah bukan Wahidiyah butuh kita, tapi kita itu benar-benar butuh Wahidiyah. Semoga kita tampilkan bersama bahwa kita itu butuh Wahidiyah, bukan Wahidiyah butuh kita. Karena kalau kita butuh apapun yang terjadi, kita akan senantiasa merapat dan merapat untuk ikut berjuang. Karena perjuangan Wahidiyah itu perjuangan, beliau sering dawuh untuk menyongsong datangnya Imam Mahdi. Kalau kita seandainya ada cobaan sedikit, terutama tentang ekonomi, mungkin tentang ketidakcocokan kita dengan teman, sama pengamal,
Jadikanlah itu untuk sebagai modal kita lebih semangat lagi untuk bermujahadah dan bermujahadah. Sekali lagi kami atas nama PW Kabupaten Kota Tangerang, kami juga mohon maaf sebesar-besarnya pada segenap jamaah Kecamatan Kelapa II, karena juga keterbatasan kami jarang untuk bisa silaturahmi dengan panjenengan semua. Karena bagi kami keberadaan panjenengan semua itu sebagai penyemangat kami. Apalah artinya kami di kabupaten kalau ternyata di kecamatannya juga tidak ada semangat yang luar biasa. Sekali lagi saya terima kasih. Semoga kedepannya kita senantiasa diberi kekuatan dan keistiqomahan kita dalam berjuang. Seandainya dari teman-teman ada hal-hal yang perlu ditanyakan, monggo disampaikan saja, nggak usah sungkan-sungkan istilahnya seperti itu. Karena di sini intinya kita nggak ada yang namanya senior, pengamal lama. Intinya semua kita bareng-bareng belajar dan belajar. Apalagi kondisi atau keadaan seperti ini kita bisa bersilaturahmi. Disitulah kekuatan dari perjuangan kita itu, intinya saling silaturahmi. Mungkin itu sedikit yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi atas kekurangan kami di KPWN Kabupaten Kota Tangerang, kami mohon dibukakan pintu maaf dan seluas-luasnya. Al-Fatihah. Ya Sayyidi ya Rasulullah, Ya Sayyidi ya Rasulullah, Ya Sayyidi ya Rasulullah, Ya Ayyuhal Rasulullah, alaika rabbini bi'idillah, Mandur ya Sayyidi Nadro, Musilatil haratil aliyah. Al-Fatihah. Dan sedikit kami tambahkan untuk program-program terutama tentang kedaiyahan. Mungkin beberapa waktu lalu kita sampaikan juga bahwa kita dari program untuk mengangkat dai-dai kita yang di daerah. Mungkin dalam acara kesempatan atau syariah kesempatan kita untuk mengangkat saudara-saudara kita untuk mungkin istilahnya belajar untuk menjadi dai. Makanya kita ada program seperti itu. Monggo dari kecamatan Kelapa II dan juga kecamatan-kecamatan lainnya, mari kita semarakkan agenda syariah dengan seremonial biar dai-dai kita bisa dimunculkan, biar kita sama-sama belajar. Begitu yang sedikit kami bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Atas nama panitia dan hadirin hadirat
menyampaikan terima kasih kepada Bapak Khalid dan Bapak Agus Salim. Sering doa, jazakumullahu khairati wa hasanati dunya wal akhirah. Amin. Hadirin hadirat yang kami muliakan, tibalah kita pada puncak acara kuliah Wahidiyah yang akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Bapak Saifuddin. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karramana bil Mustafa Muhammadin habibina. Ya Rabbana ya Jamula ya Jannawa ya Jal Jalali wal Jamali wal Kamal. Anta Raufun wa Rahimun wa Ghafur. Ana zulumun wa jahulun wa kafur. Laisa lana illa ajimi Afrika ya Allah. Wa ma lana illa azimi bifadlika ya Allah. Faghfir lana ya Rabbana. Faghfir lana waftah lana wa rabbina. Ya ayyuhal ghaus salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadrah mawsilati lil hadratil aliyah. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musri'ani bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ighfir yasrif tawahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Amma ba'd. Yang kami hormati segenap Khadimul Wahidiyah Kabupaten Kota Tangerang yang akan hadir pada malam hari ini. Yang kami hormati para Khadimul Wahidiyah Kecamatan Kelapa II, yang kami hormati hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak remaja serta kanak-kanak yang kami cintai, dan juga kepada bapak protokol yang kami taati, dan tak lupa pula kepada Sayyidul Bait serta keluarga yang kami hormati. Sebelumnya izinkanlah saya untuk turut makmum di belakang hadirin hadirat guna melahirkan rasa puja puji tasyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hingga pada malam hari ini kita masih diberikan taufik hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat hadir dan melaksanakan acara Mujahadah Syahriyah yang disponsori oleh Departemen Penyiaran dan Pembinaan Wahidiyah Kecamatan Kelapa II. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Salawat salam yang seindah-indahnya marilah nantiasa kita haturkan pangpan beliau baginda Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyati wa jami'il aqtab min awalihim ila akhirihim, khususan khassa fagawsu hadzal zaman wa awanihi wa syairi ahbabillahi radhiyallahu ta'ala anhu wa adalina min barakatihi wa syafaatihi wa karamatihi wa amadana bi amdalihim kama yaliku bika wa bihim. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan penuh harap dan damba semoga beliau-beliau yang kita sebutkan di atas tadi, utamanya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghauzu hadzal zaman radhiyallahu anhu, selalu memberikan syafaat, tarbiyah, nadrah, barakah dan doa restunya kepada kita semua, sehingga acara yang terlaksanakan pada malam hari ini betul-betul diijabahi Allah Subhanahu wa Ta'ala,
wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bin nadrah barakah karamah ghausu hadzal zaman radhiyallahu an, yang akan membuahkan manfaat maslahah yang sebesar-besarnya, khususnya bagi diri kita, keluarga, tetangga, serta umat masyarakat jamil alamin, terlebih-lebih dalam perjuangan kesadaran fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam fid dini wad dunya wal akhirah. Amin 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 ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang kami muliakan, sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih atas waktunya yang diperuntukkan kepada kami. Untuk itu iring doa jazakumullahu khairati wa sa'adatid dunya wal akhirah wa ja'alna wa iyyakum minal ladzina yashfa'u lahum wa yurabbihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafa'atan wa tarbiyatan khassataini fid dini wad dunya wal akhirah. Amin 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 ya rabbal alamin. Dan untuk itu pula kami mohon doa restunya kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghausul zaman radhiyallahu anhu, wabil khusus kepangkuan beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Kiai Abdul Majid Al-Fikri radhiyallahu anhu. Semoga nanti apa-apa yang kami sampaikan selalu diparingi taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Ya ayyuhallahu salam alaika rabbi ya sayyidi ya sayyidi Al-Fatihah. Hadirin hadirat yang kami muliakan, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih dan kami atas nama Departemen Penyiaran dan Pembinaan Wahidiyah Kabupaten Kota Tangerang mengapresiasi kepada Yayasan Perjuangan Wahidiyah Kecamatan Kelapa II yang mana begitu solidnya, begitu semangatnya dalam melaksanakan acara mujahadah syahriah. Dan kami juga mohon maaf atas segala kekurangan kami selaku Departemen Penyiaran dan Pembinaan Wahidiyah Kabupaten Kota Tangerang, yang mana kurang antusiasnya kami, kurang terbanyak kami ke kecamatan-kecamatan, khususnya di Kecamatan Kelapa II. Hadirin hadirat yang kami muliakan, sholawat wahidiyah yang ditaklim oleh beliau Mbah Yai Qaddasallahu sirrah wa radhiyallahu an, yang kita amalkan hingga pada malam hari ini, tidak begitu saja diberikan oleh beliau Mbah Yai Qaddasallahu sirrah wa radhiyallahu an. Beliau mentaklim sholawat wahidiyah pada tahun 1963. Juga beliau mentaklim atau mengarang atau membuat ajaran dan bimbingannya, sehingga kita tidak terlepas dari ajaran dan bimbingannya daripada sholawat wahidiyah tersebut. Begitu prihatinnya beliau Mbah Yai Qaddasallahu sirrah wa radhiyallahu an, begitu rauf rahimnya beliau, begitu welas asihnya beliau, hingga beliau mengarang atau mentaklim sholawat wahidiyah satu paket dengan ajaran dan bimbingannya. Ajaran yang dimaksud di sini adalah lillah billah, lil rasul bil rasul, dan lil ghaus bil ghaus. Yu'tikul ladzi haqqin haqqo, taqdimul aham fal aham, tsummal anfa fal anfa. Dan juga dengan bimbingannya, yaitu apabila kita bermujahadah, kita dibimbing oleh beliau Mbah Yai Qaddasallahu sirrah wa radhiyallahu anhu, dengan bersungguh-sungguh kita mengakui dosa-dosa kita, mengakui kegelonjongan kita, hingga kita dibimbing pula untuk menghadirkan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di depan kita. Hadirin hadirat yang kami muliakan, lillah yaitu apabila kita melaksanakan suatu ibadah, misalkan sholat, puasa, dan lain sebagainya, atau pekerjaan yang terkecuali bermaksiat kepada Allah, adalah supaya diniatkan lillah atau karena perintah Allah. Di sini definisinya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun.
dan tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Berarti secara otomatis 1 kali 24 jam kita hidup, kita bangun tidur kita atau sampai tidur lagi, otomatis harus bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada billah. Billah di sini yaitu semata-mata kita merasa bahwa gerak kita adalah Allah yang menggerakkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang kurang lebih artinya, aku adalah yang menciptakan, aku adalah yang menciptakan segala makhluk, dan aku juga adalah yang menciptakan segala gerak makhluk. Disinilah definisi la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi lillah dan billah adalah satu paket dalam ajaran wahidiyah. Saking pentingnya lillah dan billah, beliau mu'alif sholawat wahidiyah Baki Haji Abdul Majid Ma'ruf Qaddasallahu sirah wa radiyallahu an mendauhkan, latihlah oleh kalian lillah dan billah. Seperti orang belajar naik sepeda, jatuh bangun, dan lama kelamaan akan bisa lepas stang atau lepas setir. Begitulah kita untuk melatih wahidiyah. Apabila kita diberi ingat oleh Allah, kita latih lillah dan billah. Kadang lupa lagi, begitulah manusia. Kembali kepada kodrat manusia, al-insanu mahlul khata wa nisyan. Manusia adalah tempatnya salah dan dosa. Untuk itu beliau Mbah Yai Qaddasallahu sirah wa radiyallahu an menegaskan untuk kita melatih lillah dan billah. Tetapi apabila kita sudah bisa lillah dan billah, beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Kiai Haji Abdul Latif Majid Qaddasallahu sirah wa radiyallahu pun mendawuhkan, apabila kita bisa lillah dan billah, sudah diberi kebisaan oleh Allah untuk lillah dan billah, maka jangan pernah diaku, karena sesungguhnya lillah billah itu adalah iradahnya Allah, adalah kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, setelah lillah dan billah ada lir rasul. Lir rasul di sini yaitu kita semata-mata niat makmum beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di segala amal ibadah kita selain lillah dan billah. Lir rasul di sini yaitu apabila kita sholat atau puasa, kita niatkan untuk lillah billah dan lir rasul, termasuk di mujahadah syahriyah pada malam harinya. Kenapa kita harus makmum beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendawuhkan yang kurang lebih artinya, aku adalah perantara antara umatku dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya manusia bisa langsung dekat kepada Allah, maka Allah tidak akan menciptakan para nabi dan para rasul. Seandainya manusia bisa menerima tajallinya Allah secara langsung, maka Allah tidak akan menciptakan nabi dan para rasul. Tapi kenapa manusia perlu perantara? Dikarenakan kembali kepada kodrat manusia, yaitu al-insanu mahlul khata wa nisyan, manusia tempat salah dan dosa. Dosa tidak bisa bertemu dengan zat yang maha suci, sedangkan Allah adalah zat yang maha suci. Jadi tidak akan ketemu antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali melalui perantara, yaitu beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah lir rasul ada bir rasul. Bir rasul adalah semata-mata kita mengingat jasa beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa kita harus mengingat jasa beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kembali kita mengingat peristiwa bagaimana dulu beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam darah mengalir dari diri beliau, air mata beliau selalu menangis untuk siapa? Untuk kita hadirin hadirat sekalian. Beliau tiap malam sholat tahajud sampai bengkak kakinya, ada semata-mata untuk kita umatnya hadirin hadirat sekalian. Lalu bagaimana ketika beliau sakaratul maut, apa yang dipanggil oleh beliau? Bukan istri beliau yang dipanggil, bukan saudara beliau yang dipanggil, atau bukan cucu beliau yang dipanggil, tapi kita yang dipanggil. Ummati, 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 analah. Umatku, 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 jangan lupakan aku. Di situ bukti cinta beliau kepada kita hadirin hadirat sekalian. Apakah masih kurang bukti itu? Masih banyak lagi bukti-bukti
yang membuktikan bahwa betapa cintanya beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah bir Rasul ada lil Ghaus. Lil Ghaus juga di sini sama seperti lil Rasul, yaitu kita niat makmum beliau Ghaus Hadat Zaman radhiyallahu anhu. Kita kenal sholawat wahidiyah, kita kenal kepada Allah Subhanahu wa taala wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam pun itu karena jasanya beliau Ghaus Hadat Zaman radhiyallahu anhu. Memang tidak kelihatan jasa dari beliau Ghaus Hadat Zaman radhiyallahu anhu. Tapi setelah kita mengenal sholawat wahidiyah, setelah kita mengamalkan sholawat wahidiyah, kita baru tahu bahwa begitu besar jasanya beliau Ghaus Hadat Zaman radhiyallahu anhu. Apalagi kita sebagai pengamal wahidiyah yang tidak tahu bahwa Ghaus Hadat Zaman radhiyallahu anhu adalah pada zaman ini ada beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Kiai Abdul Majid Al-Fikri radhiyallahu anhu. Hadirin hadirat yang kami muliakan. Setelah Lil Ghaus ada Bil Ghaus. Bil Ghaus sama juga dengan Bir Rasul, yaitu semata-mata kita mengenang atau merasa bahwa ini adalah jasanya beliau Ghaus Hadat Zaman radhiyallahu anhu. Dari hadirin hadirat sekalian, setelah ini kita mengamalkan sholawat wahidiyah, apa yang telah kita rasakan? Mari kita bandingkan bagaimana kita dulu sebelum mengamalkan sholawat wahidiyah dan sesudah kita mengamalkan sholawat wahidiyah. Seandainya kita dulu diciptakan pada zaman sebelum Rasulullah diutus ke bumi, bagaimana rasanya pada waktu itu hadirin hadirat sekalian? Pada zaman jahiliyah pada waktu itu, di zaman penuh dengan kegelapan, tidak ada tauhid, tidak ada manusia yang kenal kepada Allah. Manusia lahir atau lahir perempuan dibunuh atau dikubur hidup-hidup. Tapi setelah beliau Rasulullah SAW, semua keadaan berubah. Pada waktu itu hingga Allah Subhanahu wa taala berfirman yang lebih hatinya, sungguh kalian telah berada di tepi jurangnya neraka hingga sampai ku utus beliau Rasulullah SAW, yang mana beliau Rasulullah SAW dawuh, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Hadirin hadirat sekalian, setelah beliau Rasulullah SAW diutus oleh Allah, maka berubahlah zaman jahiliyah pada waktu itu menjadi zaman yang penuh dengan ketauhidan. Tapi setelah itu perang beliau Rasulullah SAW dalam menyebarkan agama Islam ditentang oleh para kaum Quraisy hingga perang pada waktu perang Badar. Setelah perang Badar waktu itu adalah kaum muslimin berjumlah sedikit dibandingkan kepada kaum Quraisy yang berjumlah ribuan. Tapi Allah mengizinkan hingga kaum muslimin pada waktu itu menang. Tetapi setelah perang itu beliau bersabda kepada para sahabat, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita telah pulang dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Lalu para sahabat bertanya, perang apakah itu ya Rasulullah? Itu perang melawan hawa nafsu. Itu perang di mana umat akhir zaman, bukan perang mengangkat pedang lagi, bukan perang teriak Allahu Akbar lagi, tapi perang melawan diri mereka sendiri. Sungguh peperangan yang sangat luar biasa. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan Maha Ra'uf Rahimnya beliau, dengan Maha Welas Asihnya beliau, dengan Maha Pengasih Penyayangnya beliau, Allah pun menurunkan lagi beliau, yaitu mu'alim sholawat wahidiyah Mbah Yai Qaddasallahu sirrahu radhiyallahu anhu, yaitu dengan sholawat wahidiyahnya hingga kita dapat mengenal beliau Rasulullah SAW untuk diusulkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan Mbah Yai pun lalu dilanjutkan oleh beliau putra penasih beliau, yaitu Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Kiai Abdul Latif Majid Qaddasallahu sirrahu radhiyallahu anhu, yang kurang lebih 2 tahun kemarin beliau telah wafat berpulang kepada Allah kepada Rasulullah SAW, dan beliau pun menunjuk kepada putra kilanci beliau, yaitu Hadratul Mukarram Kanjeng Kiai Abdul Majid Al-Fikri radhiyallahu anhu. Perjuangan wahidiyah adalah perjuangan yang mengajak diri kita, warga, tetangga, serta umat masyarakat untuk sadar kepada Allah dengan semurni-murninya tanpa dicampuri dengan syirik kepada Allah. Baik itu syirik jali atau syirik khafi. Syirik jali adalah syirik yang jelas-jelas nyata. Kita menyembah berhala atau menyembah matahari, itu adalah syirik jali.
Yang kedua adalah syirik khafi. Inilah syirik yang paling berbahaya hadirin hadirat sekalian. Tanpa rasa kita sadari, tanpa kita alami, tahu-tahu syirik itu, syirik khafi ini menggerogoti amalan kita hadirin hadirat sekalian. Ibarat semut berjalan di batu pada malam hari, sungguh syirik ini tidak kelihatan. Tipis antara syirik dan lillah atau billah. Sebagaimana dulu pernah riwayat ketika Sayyidina Ali karramallahu wajhah perang melawan kaum kafir Quraisy. Ketika pada waktu itu kaum kafir Quraisy sudah jatuh dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah hingga ingin menebaskan pedangnya kepada kaum kafir Quraisy. Lalu si kafir Quraisy tersebut meludah kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Hingga Sayyidina Ali karramallahu wajhah menaruh pedangnya kembali kepada sarangnya. Lalu si kafir tersebut bertanya kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, "Wahai Sayyidina Ali, kenapa engkau tidak jadi membunuhku?" Lalu Sayyidina Ali karramallahu wajhah dawuh, "Seandainya aku membunuhmu, maka yang aku membunuhmu karena nafsu, bukan karena lillah, dan bukan karena lillahi ta'ala lagi." Tipis seperti benang merah antara lillah billah dan linafsi bin nafsi. Hadirin hadirat sekalian, terakhir mari kita sewari pahamkan beliau Rasulullah SAW wa ghusu hadzal zaman radhiyallahu anhu. Kita akui diri kita penuh maksiat kepada Allah, penuh kegonjoman, dan penuh kejelekan dan keburukan-keburukan yang ada pada diri kita. Apalagi kita menjabat sebagai personil, apalah jabatan itu. Justru jabatan tersebut akan menjadi hijab kepada Allah Subhanahu wa taala wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Kita merasa bangga dengan jabatan kita. Justru nanti jabatan tersebut akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh beliau Rasulullah zaman radhiyallahu anhu. Sudah kau apakan jabatan itu? Berapa banyak pengamal yang kau bawa dari jabatan itu? Berapa orang manusia yang tadinya bermaksiat kepada Allah hingga manusia terus bertobat kepada Allah yang kau bawa dengan jabatan itu? Mari hadirin hadirat sekalian, kita menangisi diri kita, nafsi. Kita nanti dikubur sendiri, dibangkitkan pun sendiri, dan ditanya oleh malaikat Munkar Nakir pun sendiri, tanpa ada bantuan, tanpa ada sanak saudara kita yang membantu di alam kubur kita. Mari hadirin hadirat sekalian, kita bayangkan ketika kita di alam kubur, malaikat Munkar Nakir datang kepada kita, bertanya kepada kita, tapi kita tidak bisa menjawab karena gelonzoman diri kita hingga kita disiksa oleh malaikat Munkar Nakir. Mari hadirin sekalian, sebelum itu terjadi pada diri kita, kita mohon pada malam hari ini, malam ini ijabah, malam ini kita dipilih oleh beliau Gausul Zaman radhiyallahu anhu, kita ditunjuk oleh beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Kiai radhiyallahu anhu untuk mengusulkan masyarakat sekecamatan Kelapa Dua untuk usul kepada Allah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diterima atau tidaknya acara pada malam hari ini adalah tergantung kita hadirin hadirat sekalian. Apabila kita tidak sungguh-sungguh dalam acara pada malam hari ini, sungguh acara tertolak hadirin hadirat sekalian. Mari juga yang belum niat atau lupa niat, sebelum acara ini berakhir kita niat lillah billah, lil rasul bil rasul, lil ghos bil ghos, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jangan sampai kita jauh-jauh dari tempat kita untuk hadir pada acara pada malam hari ini, tapi nanti di hasil akhir acara ini kita tidak mendapatkan apa-apa hadirin hadirat sekalian. Sia-sia hadirnya kita tanpa ada nilai di hadapan Allah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa ada peningkatan kita di setiap hari dalam kehidupan kita sehari-hari. Al-Fatihah. 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 Allahumma ya wahid ya ya wajid ya jawad, salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin ya ma'lumatillah wa fi radi wa amdadi. Allahumma ya wahid ya jawad, salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
في كل لمحة ونفس اللهم يا عزيز يا حجاج يا وجود يا جواد صل وسلم على محمد في كل لمحة بينني محمد الله وبركاته اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا وشفيع حبيبنا قرب العيون صلى الله عليه وسلم Hadirin hadirat yang kami muliakan, nanti di padang mahsyar ketika manusia dikumpulkan dari zaman Nabi Adam sampai zaman beliau Rasulullah SAW, kita dikumpulkan dengan matahari yang sejengkal. Pada waktu itu ada api yang ingin membakar manusia. Api itu begitu besar hingga dilihat oleh beliau Rasulullah SAW. Lalu beliau Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, api apakah itu? Api itu akan membakar umatku ya Jibril." Beliau memohon kepada malaikat Jibril untuk memadamkan api tersebut. Lalu malaikat Jibril pun berkata kepada beliau Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, api itu akan membakar umatmu. Ambillah air di gelas itu ya Rasulullah. Hanya engkau yang bisa menyiramkan api itu." Lalu beliau Rasulullah SAW menyiram api tersebut, dan api itu pun padam seketika. Lalu beliau bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai malaikat Jibril, api apakah itu?" Hingga seketika api yang sebesar itu padam oleh api dengan air yang segelas itu. Lalu malaikat Jibril menjawab, "Api itu adalah air mata umatmu ya Rasulullah. Ketika di dunia dia memohon kepadamu, ketika di dunia dia sadar akan dosa-dosanya, dia memohon kepada Allah, mohon ampun, bertobat kepada Allah dengan berselawat kepadamu, maka aku diutus oleh Allah, aku disuruh oleh Allah untuk mengumpulkan air mata tersebut. Maka air mata itu aku gunakan sekarang untuk menyiram api itu." Mari hadirin hadirat sekalian, ketika beliau Rasulullah SAW wafat, beliau memanggil kita ummati, ummati, ummati. Di dalam kitab Syahadatul Darain dijelaskan, apabila kita memanggil beliau Rasulullah SAW, apalagi dengan memanggil ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, beliau Rasulullah SAW hari itu juga, detik itu juga hadir, hadirin hadirat sekalian. Tapi kita tidak bisa merasakan kehadiran beliau, kita tidak bisa melihat beliau, karena mata hati kita udah tertutup oleh dosa, oleh gulma yang tiap hari kita lakukan. Mata kita melek dosa, kuping kita mendengar dosa, ucapan kita mendengar pun dosa, hingga tertutup hati kita tidak bisa merasakan kehadiran beliau. Beliau bertanya kepada kita, "Mahajatuka ya ummati," sampai 3 kali, "Mahajatuka ya ummati, mahajatuka ya ummati." Tapi kita tidak bisa mendengar panggilan beliau Rasulullah SAW. Untuk itu mari hadirin sekalian, di malam yang penuh barokah ini
kita panggil panggilan beliau 1444 Hijriah tahun yang lalu dengan nida ya Sayyidi ya Rasulullah, 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 ya ayyuhal alaika rabbini wa Allah ilayya sayyidi mu'silatil hadratil aliyah ya ayyuhal salamu alaika rabbini wa Allah ilayya sayyidi mu'silatil hadratil aliyah ya ayyuhal salamu alaika rabbini wa Allah ilayya sayyidi Hadirin hadirat yang kami muliakan, ada pengamal DKI Jakarta, teman saya sendiri bercerita, dia mendapat pengalaman rohani atau ru'yah solehah ketika anak dia meninggal yang kecil. Dia merasa sedih juga. Tiap hari, tiap malam dia berdoa, bermujahadah, memohon agar supaya anaknya diselamatkan, baik itu di dalam barzahnya hingga nanti di akhiratnya. Dia bermujahadah hingga juga dia memohon kepada keluarganya yang sudah lebih dahulu meninggalkannya. Dalam mujahadah itu ia melihat dia melihat keluarganya, anaknya serta ayahnya dan saudara-saudaranya hampir masuk ke jurang neraka. Ketika itu rawuhlah beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Kiai Haji Abdul Latif Majid Qaddasallahu sirrah wa radhiyallahu anhu merangkul hingga tidak jadi jatuh ke jurang neraka. Tapi pada waktu itu rangkulan beliau Kanjeng Romo Qaddasallahu sirrah wa radhiyallahu anhu kurang kuat, hadirin hadirat sekalian. Rangkulan beliau hampir lepas. Pada waktu itu juga tepat pada waktu itu tiba-tiba muncullah beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu anhu menggandeng semua hingga selamatlah saudara-saudara anak-anaknya teman saya tersebut. Lalu dia bercerita kepada saya mengenai ya solehah tersebut. Ini menandakan hadirin hadirat sekalian bahwa beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Qaddasallahu sirrahu radhiyallahu anhu telah menunjuk beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu anhu untuk memimpin perjuangan Wahidiyah pada zaman ini. Dan pada zaman ini adalah rasul zamannya radhiyallahu anhu adalah beliau Kanjeng Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu anhu. Jika kita mempunyai perasaan yang ragu-ragu untuk siapakah pada zaman ini yang harus kita ikuti, siapakah zaman ini yang harus kita maklumi, adalah beliau Kanjeng Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu anhu. Mari kita panggil beliau hadirin hadirat sekalian. Ya Sayyidi ya Allah, ya Sayyidi ya Allah, ya Sayyidi ya Sayyidi ya Sayyidi ya Allah, ya Sayyidi ya Sayyidi ya Allah, ya Syafi'ul ya Syafi'ul ya Sayyidi ya Sayyidi ya Rabbana Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa
Ya Rabbana Allah Ya Rabbana Allah ala Muhammadin sabi wa ali Al-Fatihah. Di akhir acara nanti ada nida 4 penjuru. Bagi hadirin hadirat sekalian yang masih belum mengenai nida 4 penjuru, yaitu nida 4 penjuru ini adalah diilhami atau diambil dari kisahnya Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Pada waktu itu beliau Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk memanggil umatnya naik ke bukit untuk melaksanakan ibadah haji. Beliau lalu bertanya kepada Allah, ya Allah, apakah suaraku sampai kepada mereka? Lalu Allah dawuh, sampaikan saja kepada mereka, panggil saja mereka. Sampai atau tidaknya itu adalah urusanku. Lalu beliau menghadap ke arah barat, ke arah utara, timur dan selatan, lalu memanggil dengan falfirru ilallah walfirru ilallah sampai 3 kali. Lalu pertanyaannya, apakah kita boleh mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam? Di dalam Al-Quran disebutkan yang kurang lebih artinya bahwa ikutilah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, sesungguhnya dia bukan termasuk orang-orang yang syirik. Kita boleh mengikuti Nabi Ibrahim, bahkan banyak kaum muslimin di dunia yang melaksanakan ibadah sunnah, puasa sunnah Nabi Daud alaihissalam. Banyak jika yang melaksanakan puasa sunnah atau amalan-amalan para nabi yang lainnya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asy-syafa'ah wa tarbiyah wa min al-ghawth wa an-nadra wal barakah wal karamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.